Oke. Jadi Pak Bu, Di sini aja kita duduknya. di luar aja. Oh iya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi di rumah Pak RT tentang adik Inara yang kemarin ada tindakan yang tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seorang ibu sambung terhadap anaknya gitu. Nah ini kita bersama Pak RW dan juga Pak RT berserta dari Ibu Lia, Komnas Perlindungan Anak untuk menyelesaikan kasus ini. Buat kalian penasaran, ikutin terus. Oh iya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya dengan Ibu Lia. Saya PJS Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Saya pengganti Bapak Aris Merdeka Sirait. Nah, jadi awalnya gini, kemarin saya dapat informasi hari Minggu kemarin Pak dari Mbak Novi tentang Ananda adek Naila ini gitu kan. Naila? Inara, adek Inara gitu. Nah, memang kemarin saya bilang sama Mbak Novi untuk ditaruh dulu di rumah aman tentang kondisinya yang kemarin, karena sebetulnya dapatnya itu hari pagi ya. Betul, hari pagi itu yang kondisinya kemarin masih bengap-bengap gitu. Nah terus kemarin saya bilang sama Mbak Novi, kita kan memang biasanya kalau ada kejadian seperti ini koordinasi dulu sama Pak RT sama Pak RW. Nah gitu ya Pak. Nah jadi akhirnya saya bilang diamankan dulu, terus kemudian dibawa ke rumah sakit. Karena yayasannya Mbak Novi dengan Komnas Perlindungan Anak kita ada jalinan kerjasama Pak. Jadi kalau misalnya Mbak Novi ada, karena kan ada beberapa kasus yang ketika berkaitan dengan anak, Mbak Novi punya kesulitan. Karena kan mungkin bukan ranahnya ke sana, makanya ranahnya ada di Komnas Perlindungan Anak. Betul. Kemarin saya meminta, kebetulan kemarin kita lagi ada koordinasi tingkat nasional Pak. Nah jadi terus saya minta Mbak Nailanya ditaruh dulu di rumah aman, terus kemudian dibawa ke dokter untuk melihat kondisi psikisnya sebetulnya Pak. Nah itu sih Pak. Jadi tadi saya sedikit tadi ada wawancara sama Naila, sama Inara, udah sehat gitu, dia udah senang ya Pak gitu. Nah jadi makanya yang sekarang saya pengen, ini kasus kayaknya nggak cuma sekali ya, karena kalau dilihat dari tubuh yang dari luka-luka yang ada di dalam tubuhnya itu kayaknya udah sering dilakukan. Nah sebenarnya kalau ada kasus-kasus seperti ini yang diperiksa itu sebenarnya bukan hanya anaknya tetapi ibunya. Nah jadi ibunya nih ada apa? Gitu ya, jadi latar belakang ibunya kenapa sampai memperlakukan Inara ini sampai seperti ini gitu. Jadi kalau tadi keterangannya sih sering dipukul kalau dia main keluar, main ke rumah temennya. Nah gitu ya, sebab tadi udah cerita ya, diinjek, dipukul pakai kayu, dicubit pakai kuku. Tadi tuh dia bilang dicakar. Jadi saya bilang, nah jadi kalau memangnya nanti mau ada proses hukum ya, jadi kita mau lanjutin. Dan biasanya gini, sebetulnya kalau misalnya nanti dari pihak keluarga tidak mau melapor misalnya, bisa dari Pak RT atau Pak RW, nanti kita bawa surat laporan dari Komnas, nanti tinggal mengisi kalau memang ini ibunya mau diadakan tindak lanjut dari sisi hukumnya. Nah gitu ya, tapi sebelum nanti ke sana, saya pengen ngelihat kondisi ibunya. Itu latar belakangnya ada apa sih sampai setega itu sama anak gitu ya, apa yang melatar belakangi, apakah mungkin karena nggak ada perhatian dari suami, apakah karena beban keluarga atau apa. Nah itu yang nanti kita akan cari tahu. Terus yang saya sayangkan nih, dia kan saya tadi cerita, memang kalau nangis nggak kedengeran nggak sama tetangga. Dia suka nangis minta tolong, tapi nggak ada yang dengar. Kata dia nggak ada yang nolong, bahkan kakaknya juga nggak nolong. Artinya kan ada kepedulian yang kurang nih sama warga ketika ada seorang anak yang teraniaya, walaupun itu orang tuanya sendiri. Nah ini yang nggak ditolong. Untungnya masih selamat Pak, karena waktu yang kejadian di Kebon Jeruk waktu itu sampai meninggal dunia, anaknya dijerat tali rapia Pak, hanya gara-gara ngompol.
Padahal tuh tetangganya udah sering dengar tuh anaknya dipukul, anaknya ditampar sama ibunya gitu. Tapi karena tetangga cuek, nggak ada yang mau tahu gitu ya, karena takut dimarahin sama si ibunya ini. Padahal setiap warga negara itu berhak melindungi anak-anak. Karena orang dewasa kita juga dilindungi juga, Pak. Jadi mau anak siapapun, ketika kita ngelihat ada kekerasan terjadi di sana, kita wajib menolong anak itu. Kalau kita nggak nolong, kita juga kena dampak hukumnya. Nah itu sih Pak RT, Pak RW. Jadi makanya sekarang kita musyawarah, karena tadi mungkin ada pihak kepolisian juga ya yang mau tahu kan. Jadi kalau kemarin sih dia mintanya ada dari Kamtibmas, dari Babin, oke, dari Babin. Nah jadi nanti makanya ini yang harus dikasih ketegasan oleh orang tuanya Inara, terutama untuk ibunya. Ya, gimana Pak RW? Mohon maaf ya, kami ucapkan selamat datang di kami kemarin melaksanakan itu ya. Jadi kami memang sebelumnya sudah diinformasikan sama yang punya rumah sendiri kosan. Jadi ini ngontrak Pak? Ngontrak. Oke. Dia mau izin saya, kebetulan kita juga mendampingin, ada yang harus didampingin oleh kami, menyampaikan Pak RW sebelum izin mau ke Pak RT mau lapor. Kebetulan orang tua ini tinggal di sini tidak lapor. Jadi Pak RT juga tidak tahu namanya siapa. Oh iya. Jadi Bu Hajinya itu mau lapor ke Pak RT. Ya. Saya izinkan silahkan lapor. Terus kemarin malam yang sampaikan Mbak Novi, kemarin saya sampaikan bahwa kemarin malam saya itu dapat WA dari Bu Hajinya. Beliau lewat WA Pak RW menginformasikan bahwa ya posisi saya anaknya sudah baikan. Sudah membaik katanya. Ya, saya jawab alhamdulillah. Namun sebelum saya baca itu, saya sudah baca di grup Atoba. Kita punya grup ya, grup warga. Itu ada fotonya ini. Ya saya namun Bu, ini kok saya buka WA, ini foto kapan? Itu tidak dijawab Bu, dijawab pagi-pagi. Foto atau video Pak? Foto dan video kan ada. Foto ada videonya. Iya. Ini foto kapan? Jawabnya baru kemarin siang. Tapi pagi-pagi saya udah ke Pak RT. Pak RT saya semalam gitu. Rupanya sih yang nggak lama, Aku pulang disusulin Mbak Novi sudah datang. Karena saya yang minta Pak. Jadi dapat video pertama, ini kemarin masih saya luka-luka. Nah makanya pas kemarin hari Minggu, begitu Mbak Novi yang info, saya bilang ambil. Saya bilang itu nanti kami yang tanggung jawab. Saya bilang gitu Pak, Komnas nanti yang bertanggung jawab gitu. Sudah. Jadi supaya cepat, kalau kita kan di sini tujuannya untuk melindungi anak-anak dulu Pak. Kami pisahkan dulu. Gitu, karena yang kemarin pun kasus yang sebelum-sebelumnya anaknya kami pisahkan. Supaya tadi yang kita khawatirkan ketika sudah tahu, orang banyak semakin marah, semakin sama anaknya itu tadi. Nah, itu Pak. Iya. Terima kasih Bu Novi, di sini saya datang. Ya. Saya juga dampingin kemarin Bu Novi. Ke rumah sakit. Kebetulan orang tuanya ada, bapaknya ada di sini. Saya juga jaga-jaga. Kalau ini diambil dengan dibawa Mbak Novi, orang tuanya tidak berkenan, kan sudah jaga, saya telepon kepolisian. Antisipasi hal itu kan. Ternyata dia kan ya mau dibawa rumah sakit, saya ikut Pak Kapolsek, saya bilang Pak Kapolsek untuk dampingin sampai ke rumah sakit. Berarti kemarin infonya ke Pak Polsek? Kapolsek. Karena Pak Babinsannya sedang tugas jauh. Ya, kebetulan saya ke rumah sakit gak lama. Tapi sorenya anak buahnya Pak Adi. Ya, diikutin ya Pak kemarin. Ya, jadi sampai situ Bu, monggo. Jadi Pak Kapolsek kemarin ikut ke rumah sakit juga? Anak buahnya. Anak buahnya. Tapi tadi pagi udah koordinasi saya. Jadi terima kasih Bu, saya ucapkan terima kasih atas cepatnya ini di respon cepat. Iya Pak, betul. Alhamdulillah. Kemarin juga saya bilang sama bapaknya ya Mbak, ini sementara anak akan kita amankan. Enggak, mereka nggak ada masalah. Enggak. Orang tuanya nggak ada nanyain ke aku juga. Berarti
itu bapak sambung ini ya. Bapak kandung, Bu. Bapak kandung Ibu Tiri. Jadi bapaknya bawa 1, ibunya bawa 2, punya anak 1 dengan ibu ini. Sekitar umur 7 bulan. Kalau sama bapaknya ini kandung. Ibu Tiri berarti. Menurut keterangan bapaknya, ibunya itu di daerah Cikupa Tinggalnya. tinggalnya, Ibu tapi kandungnya katanya Inara. sudah sekian bulan diserahkan ke sini. 2 bulan. Urusin 2 bulan. 2 bulan. Ya, 2 bulan lebih lah gitu. Karena saya sempat saya tanyakan, sekarang ibunya di mana? Entah di mana katanya, udah nggak mau ngurusin. Sekarang alamatnya di mana? Nggak mau ngasih tahu. Sorenya ke sini Mbak Novi. Oh, Bapaknya. bapaknya. Bapaknya, ibunya, anaknya ini ada foto. Jadi saya katakan, saya nggak tahu lanjutannya ya. Sekarang bapaknya ada hari ini. Ada, Bu? Tahu. Ada. Ada. Mungkin ada. Ada biasin aja berarti. Iya. Mau sini atau mau lihat kondisi Kondisi rumahnya di sana. Kondisi rumahnya boleh, Pak. Kita sekalian aja lihat ke rumahnya. Iya. Gitu. Tapi ini mau dibawasan juga. lagi? Iya. Jadi amankan. Diamankan dulu aja kan. Iya. Kita aja di sana. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, kita bawa anaknya nggak apa-apa, biar tahu. Nggak apa-apa, kita Tadi ditanya mau pulang apa mau di Mbak Novi, mau di rumah Mbak Novi aja. Iya. nyaman. Oh di tempat sini aja. Saya kemarin nyaman, Bu. sampai di rumah sakit catanya, terus kasih makan enggak? Kasih makan, tapi nasinya sedikit. Iya, sering Saya di kelaparan. situ, Bu. Karena Iya. ditimbang badannya juga. Kurang ya, Pak? Ah. Heeh. Iya, iya. Untuk ukuran anak 4 tahun kurang, Bu. Cuma 14 kilo katanya. Sebelah sini masih kena apa yang kena Kayu. kayu masak. Sebelah sini. Emang makan masaknya pakai kayu, Pak. Ini Nggak agak makanya pakai kayu, mungkin ada. Mungkin ada kayu. Itu, Bu, apa namanya? Alat masak yang kayu itu loh, Bu. Mungkin ya. Masang bubur. Oh buat makan bikin bubur. Oh. Iya. Iya, iya. Mas, yang Iya, iya Pak. Memang. ini kan kalau Ayo Pak, ayo kita ke sana. Sama antenya juga. Senang dia digendong. Dadah. Dadah. Salam ibu. Ya sehat ya nak ya. Dadah. Inaranya di mana? Hah? Ini di mana? Ini kita lagi ke rumah. Kemana nih? Kemana nih? Ayo. Tahu nggak? Ke rumah? Ke rumahnya Nara. Inala. Inala takut nggak mau pulang ini? Oh, takut nggak sama mami? Mau pulang. Takut nggak? Tapi Nara maunya di rumah Anta. Oh, maunya di rumah atau Novi? Inala betah? Nggak mau pulang? Enggak. Kenapa? Nara nggak mau maunya di rumah Anta Novi. Kenapa, nak? Nggak mau. Nggak mau. Ntar ngomong ya sama mami ya. Oke? Siap? Jangan tah. Anak pintar. Oke guys, jadi ini kita mau menuju, saya turun ya. Mau menuju, ayo ke rumah Inara bersama Ibu Lia selaku dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi nanti kita bicarakan seperti apa kelanjutannya. Tapi aku aduh terharu banget. Inaranya mau di rumah katanya. Mau di rumah, betah di rumah katanya. Betah ya? Betah?
Apa? Nara fotonya di rumah Ante. Oh iya. Jauh kayaknya Pak, kayaknya di daerah kayaknya jauh banget dah kayak arah ke Parung sini. Ibunya, oh ini Ini ada tinggal anaknya. Oh, assalamualaikum. Ibu ada? Maminya kerja? Kerjanya dekat di belakang ya? Kerja di belakang kan ya? Waktu itu dekat ya. Apa? Itu aja. Kerjanya di mana? Bisa ditelepon nggak ibunya? Maminya bisa ditelepon? Terus udah sini, saya telepon bentar ya, saya Iya. telepon bapaknya ya. Coba iya. Soalnya kemarin dipanggil ya Pak RT ya? Iya. Di belakang, Kemarin ya? cepet. kemarin datang ada di sana. Ada. Ini adiknya dibawa pergi nggak apa-apa? Pergi? Kemana? Kan kemarin dibawa pergi. Oh, Nggak kangen sama adiknya? Enggak. mana nggak bisa detail? Masa nggak bisa ditelepon? Kan nggak punya nomor panggilannya. Oh, nggak punya nomor. Oh, iya iya. Anak bapak apa anak ibu? Ini ada sama siapa di sini? Ibunya. Oh, sama bayi ya? Itu ya. Ada bayinya juga. Bu ada ya? Itu yang 7 bulan Ibu. Ah, itu yang kecil ya? Mas, berantakan. Ini dari Komnas ya, Mas. Nggak rame. Berarti banyak yang nggak tahu juga ya. Tapi pada saat adanya tindak kekerasan itu dibantu sama kuli bangunan katanya. Yang ada ini kan ada yang ngecor nih kemarin nih. Jadi ngasih makan lewat jendela. Sini panas. Panas nak. Sini. Mau pulang sini apa ke rumah ini tante? Oh, ke rumah tante. Kenapa nggak mau pulang ke sini? Kenapa emangnya? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Bapaknya mau bicara. Maunya di rumah tante aja. Oh gitu. Kenapa di rumah tante enak? Di rumah tante Iya Pak. banyak atau sedikit? Halo. Bye. Halo. Iya. Halo, Iya Mbak. Pak. Gimana? Iya ini ada Ibu Lia Pak. Kemarin kan saya udah info ya. Bu Lia mau datang. Oh, Iya. kalau di reschedule bisa nggak, Mbak? Soalnya ini lagi kerja sayanya. Oh jadi gimana? Lagi banyak kiriman soalnya. Istrinya mana Pak? Istri kerja juga Di mana? di Serpong. Oh pulang jam berapa? Kalau istri mungkin agak sore kali ya, tapi nanti coba saya konfirmasi sih. Boleh minta tolong dikoordinasikan untuk pulang dulu Pak, maaf. Untuk pulang dulu ya. Waduh, dia baru sampai katanya. Dia soalnya dia masuk ini siang. Ini Ibu Lia mau ngomong Pak, boleh izin Pak, maaf. Oh iya. Panik. Halo, sore Pak, siang Pak. Pak siapa namanya? Iya, selamat siang, Bu. Pak Niki, oke Pak. Saya dengar Ibu Lia dari Komnas Perlindungan Anak Pak. Iya. Makanya nih tadi saya datang ke sini untuk ini sih Pak, untuk ada mau tanya ya sama ibu, sama istri bapak gitu ya. Karena kan ini memang berkaitan dengan kondisi Inara ya, gitu. Nah, jadi saya sih tadi pengennya ada bapak, ada ibu, terus kemudian juga kan sini ada pejabat lingkungan juga ya, ada Pak RT, ada Pak RW gitu. Jadi biar bisa diselesaikan sih Pak. Kalau sih saya mintanya kalau misal bapak bisa izin, ibu bisa izin, biar bisa cepat selesai sih Pak. Ini biar nggak berlarut-larut juga. Oh gitu ya. Coba saya konfirm dulu ya. Iya, coba ya Pak. Saya tunggu di sini ya Pak ya, biar cepat selesai masalahnya ya Pak. Iya. Oh iya, oke ya. Makasih ya Pak. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum.
Halo, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Iya, saya dengar. Iya Ibu, saya ini kan dari Komnas Perlindungan Anak, ya. Jadi saya minta Ibu sama Bapak kalau bisa ke rumah. Ibu izin dulu supaya ini masalahnya bisa tuntas dan kelar Bu hari ini. Ya, saya tunggu ya Bu ya. Ya, diizin dulu ya Bu ya. Oke, ya baik ya. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Ya, salam. Oke, ibunya bapaknya mau balik, kita tunggu aja. Di rumah Pak RT. Di sini atau di rumah RT? Rumah Pak RT aja kali ya. Hal-hal seperti ini bukan sesuatu hal yang baik dan benar gitu ya, walaupun itu dilakukan oleh orang tuanya sendiri, karena sanksi hukumnya sudah ada Bu ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah ketika orang terdekat melakukan penganiayaan, itu hukumannya lebih berat lagi.